Lihat mungkin kita sedang baik-baik saja, tapi kondisi antara India dan Pakistan nampaknya sedang tidak baik-baik saja, begitu ya Mbak saya. Bahkan kalau kita lihat ini juga ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan ya terkait dengan mungkin permintaan batu bara, tadi juga sempat disinggung di kabar sebelumnya. Nah, bagaimana Anda melihat hubungan antara India dan Pakistan saat ini, mungkin dampaknya juga ke Indonesia akan seperti apa? Kalau kita melihat sebenarnya pun dari pasar saham dan mungkin currency Asia nggak terlalu begitu terpengaruh ya. Kalau kita bandingin ini eskalasinya akan sangat berbeda ketika mungkin di 2022 ketika Rusia Ukraina meletus ya. Kita ingat baik Rusia Ukraina itu sumber dari banyak energi dan komoditas-komoditas pangan. Sementara kalau India dan Pakistan sebenarnya mungkin yang perlu diwaspadai ini adalah mereka keduanya produsen beras ya, 10 besar, India mungkin nomor 2, tapi alhamdulillah bahwa pada saat yang bersamaan tuh pasokan global juga sangat melonjak beras. Jadi kekhawatiran mungkin bahwa ada mungkin tekanan pasokan sedikit berkurang karena mungkin ada pasokan dari negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam juga yang lumayan banyak. Ini yang kemudian efeknya akan sangat berbeda ketika Rusia Ukraina ya, di mana Rusia itu misalnya menyuplai gas 50% ke Eropa, kemudian ekspornya juga sangat besar. Gandum baik Rusia atau Ukraina ini yang agak berbeda dari kedua negara ya, karena sebenarnya kedua negara ini mungkin ada memang komoditas-komoditas seperti energi yang dikirim oleh India dan Pakistan, tapi mungkin jumlahnya tidak akan terlalu besar, terutama mungkin India produksinya sebenarnya besar ya, tapi konsumsinya masyarakat sendiri juga besar, jadi ekspornya nggak terlalu besar. Kira-kira kalau misalkan kita lihat ataupun cermati akan berdampakkah atau tidak ke saham dalam negeri? Tadi kan saya bilang ada batu bara salah satunya. Apakah batu bara kita akan ikut tergelincir gitu, walaupun memang India dan Pakistan ini bukan pangsa utama kita ya? Kalau kita lihat sebenarnya yang menarik di batu bara kemarin tuh harganya sempat tidak turun ya 11 hari beruntun ya, dan naik 10 hari. Ketika harga minyak bahkan jatuh. Emang ini sedikit agak berbeda dari batu bara. Kemungkinan kalaupun ini kan dari perang India Pakistan belum diketahui seberapa besar akan berdampak kepada aktivitas mereka ya, karena India sendiri kan pasti salah satu importir terbesar batu bara dunia, termasuk dari kita. Dan kalau kita sebenarnya mungkin komoditas yang sangat luar biasa besar kedua negara itu adalah kalau India itu batu bara dan CPO, Pakistan itu CPO, mungkin yang akan terganggu mungkin lalu lintasnya, tapi saya pikir kedua sebenarnya komoditas pun dalam tren yang menurun tanpa adanya perang ini ya. Kalau kita lihat sebenarnya batu bara ini yang perlu mungkin dilihat apakah ada penurunan permintaan dari India, karena sebenarnya permintaan dari India agak melandai sebelum perang ini karena ada kenaikan dari produksi energi terbarukan mereka. Oke, berarti peningkatan energi terbarukan dalam negeri sendiri sebenarnya ya. Baik, tapi kalau dilihat ya artinya apa yang perlu diwaspadai jika ternyata nanti konflik ini cukup berkelanjutan? Kita lihat ada tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang belum juga selesai begitu ya, lalu juga kita lihat ada India dan juga Pakistan yang saat ini tengah memanas. Ini Anda melihat dampak panjangnya ya, mungkin apalagi kalau kita saat ini kan sedang ada waktu atau injury time ya untuk negosiasi ya antara Cina dengan juga Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif ya, apalagi kabarnya esok akan ada negosiasi. Nah, Anda melihatnya ini semua saat ini masalah yang ada dalam satu waktu yang sama ya, dampaknya ke perdagangan global itu akan seperti apa? Mungkin kalau saya boleh menggarisbawahi yang perang India Pakistan ini yang perlu dikhawatirkan kalau terjadi terus-menerus jangka panjang, ada pergeseran atau mungkin dari pertumbuhan ekonomi India yang melambat ya. Sementara kita tahu kalau ekonomi India melambat artinya ada permintaan ekspor yang melambat. Sementara India itu salah satu pangsa terbesar kita, bahkan surplusnya itu terbesar ya, artinya banyak sekali mungkin komoditas-komoditas yang kita kirim ke sana. Kalau dalam jangka panjang nih ekonomi mereka mungkin takutnya akan melambat, ini yang dikhawatirkan akan berdampak kepada ekspor kita gitu. Seberapa signifikan akan berdampak ke ekspor kita? Apakah menurunnya akan drastis 20-30%? Kalau kan dia sebenarnya lumayan besar ya, mungkin tidak sebesar China, tapi nomor biasa dengan Amerika itu saling silih berganti ya, nomor 2 atau nomor 3 karena memang ekonomi mereka sedang tumbuh lumayan besar ya, kencang dalam beberapa tahun terakhir. Sementara kalau ada ini yang membuat perang dikhawatirkan itu akan melambat karena
komoditas-komoditas itu ya, mungkin kalau di barang jadi kan kita sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi komoditas-komoditas itu yang sebenarnya kan untuk raw materialnya dibutuhkan kalau aktivitas pabrik, aktivitas mungkin listrik itu dibutuhkan naik. Kalau perang berlanjut saya takutnya kan akan ada permintaan, yaitu mungkin konsumsi melambat, investasi melambat, pada akhirnya akan dampaknya panjang ke komoditas kita gitu. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat ya sejauh ini hubungan antara Indonesia dengan India, lalu juga Indonesia dengan Pakistan gitu ya. Kalau kita lihat secara hubungan dagang ya, sebetulnya nih Anda melihat seperti apa? Artinya tadi kalau disampaikan sebetulnya kita masih ada surplus begitu ya. Tapi jika ini ternyata terjadi, apa dampaknya? Kalau kita lihat India sebenarnya sangat positif ya bagi perdagangan kita, karena surplusnya itu terbesar ke kita. Artinya kita butuh pasar mereka memang sangat besar. Kalau Pakistan mungkin karena sebenarnya skala ekonominya juga akan sangat menentukan ya. Skala ekonomi Pakistan tentu saja berbeda dengan India yang sedang mungkin melaju kencang. Nah ini yang harus diwaspadai kalau kita lihat kalau sayangnya masalahnya takutnya itu ekspor kita ke Amerika juga merosot pada saat yang bersamaan. Ke India juga merosot. Ya. Nah ke Cina juga dikhawatirkan merosot karena ekonominya sedang melambat. Ini yang khawatirnya 3 pasar besar kita yang terdampak semuanya ini yang harus diantisipasi ya. Tidak hanya satu masalahnya, tapi yang 3 besar ini yang luar biasa akan berpengaruh, karena apalagi kalau banyak juga negara ASEAN yang ekspor ke India, ekspor ke Tiongkok. Jadi ini kalau ASEAN juga permintaannya akan melemah, pada akhirnya juga akan berdampak ke kita juga. Jadi ini yang harus diwaspadai ya. Oke, harus diwaspadai. Padahal kemarin kalau kita ingat setelah negosiasi pemerintahan kita bilang harus ada diversifikasi pasar, salah satunya ke India dan Australia. Nah sekarang tahu India melakukan perang gitu kan. Lantas ke depannya gitu ya, misalkan India dan Pakistan terus perang, lalu Amerika dan China juga masih belum menemukan titik temu gitu. Kita bisa diversifikasi pasar kemana lagi nih? 3 negara terbesar kita sudah melemah gitu ekonominya. Artinya kan nanti kita cuma akan makan kue-kue kecil dari negara-negara lain. Sebenarnya peluang besar mungkin ada justru di benua Afrika ya, karena benua Afrika itu satu bahwa populasi mereka kan tumbuh besar. Kalau populasi tumbuh besar otomatis permintaan diharapkan akan naik ya, dan itu pertumbuhan ekonomi mereka juga sedang melaju. Ini yang sedang kita coba masuk dari banyak sisi, karena sebenarnya ada beberapa negara Afrika yang memang ekspornya lumayan naik ya, kayak mungkin Mesir, tapi ada beberapa negara-negara yang belum kita mungkin benar-benar dijelajahi dan dinaikkan ekspornya ya. Dan masalahnya itu kan bukan hanya kita yang mengincar mereka. Negara-negara lain pun juga mengincar. Negara-negara lain yang terdampak, Amerika, China, dan mengincar India, Afrika, Pakistan, dan atau mungkin Amerika Latin juga kan. Dan itu yang sebenarnya harus ada head to head diversifikasi, selain mungkin pasar juga produk kita juga yang mungkin bisa dijual ke negara lain apa saja sih gitu.